Yo, halo bro semua, back again sama gue di sini, Bro Gamal, Bro Ganteng Maksimal. Channel ini bukan ngomongin gimana caranya lo bisa jadi seganteng Chris Hemsworth, atau Zayn Malik, atau Aliando, atau Verrell Bramasta, atau Anang Hermansyah. No, ganteng maksimal itu adalah saat dimana lo udah memaksimalkan semua potensi yang lo punya. Naikin nilai lo. Dari misalnya sekarang nilai lo 4, kita naikin ke 6 dengan cara grooming. Biar lo good looking. Kita naikin lagi ke 8 dengan menjadi high value male yang berdikari, yang gak bergantung sama orang lain, yang gak selalu ngejar-ngejar cewek doang, dan pastinya yang punya purpose in life. That's my friend, that's Gamal, ganteng maksimal. Oke, kali ini gue akan sebutin 10 tanda yang menunjukkan bahwa lo itu termasuk kategori cowok loyo alias low value male. Dari mana gue ngambil kesimpulan tentang tanda-tanda ini? Ya dari diri gue sendiri zaman dulu lah. Kalau lu ngerasa ini relate sama lu ya bukan artinya gue jago ramal, emang kita senasib aja. Pertama, lu selalu ngerasa hidup ini gak ada harapan dan susah untuk berubah menjadi lebih baik. Karena emang low value male itu minderan, gak pede sama kemampuan diri sendiri, so ya mikirnya hidupnya bakalan gitu-gitu aja, gak akan berubah. Gak ada yang tahu nasib orang. Yang penting lo gak nyerah sama diri sendiri sampai akhir hayat lo mampus. Paling gak dengan cara itu lo masih punya harapan untuk berkembang menjadi a better person. Kedua, lo gak pernah menghadapi masalah. Lo doyannya kabur. Waktu dulu gue dibully zaman SMP, gue memutuskan untuk pindah ke daerah yang jauh pas SMA. Supaya gue gak ketemu orang-orang yang dulu ngebully gue. Emang low value. But untungnya saat lulus SMA gue kena TBC, gue gak bisa kabur. Jadi harus gue hadapin, dan itu udah gue ceritain di video Red Pill Blue Pill yang menjadi titik perubahan hidup gue. Ketiga, lo membutuhkan pendapat orang lain untuk memutuskan sesuatu. Nanya pendapat sih tentu boleh. Cuma orang-orang low value bukan cuma sekedar nanya pendapat, but sangat terpengaruh sama jawaban dan saran orang lain. Basically dia gak punya standing point sendiri, karena ya kurang knowledge, pengalaman, dan nyali. Nyambung sama poin nomor 2, ini jadi kebiasaan karena lo selalu kabur dari masalah. Keempat, lo korban friendzone. Korban friendzone itu mewakili orang-orang yang gak punya nyali, takut kehilangan teman kalau si doi tahu lo suka sama dia. Gak punya pendirian untuk misahin mana yang mau ditemenin dan mana yang mau dipacarin. Gak bisa bilang enggak ke orang. Milih untuk berkompromi sama diri sendiri untuk puas dengan keadaan. Ya udah nggak apa-apa lah friendzone daripada nggak bisa ngobrol lagi sama dia. Ya udah nggak apa-apa lah jadi teman curhatnya daripada nggak bisa chatan lagi sama dia. Siapa tahu nanti dia sadar kalau gue yang terbaik buat dia. Merinding disco. Ya, hampir semua low value male itu korban friendzone. Gue juga dulunya. Kelima, lo tersinggung sama channel ini yang suka ngatain cowok loyo, yang ngatain gue homo hanya karena gue selalu bilang pacaran itu gak penting. Well, kalau memang tersinggung, mungkin memang lo belum siap mengakui kenyataan bahwa lo loyo. Lo masih denial bilang, enggak, gue gak separah itu kok. Buktinya gue punya cewek. Buktinya dia balas chat gue. Buktinya gue punya banyak temen. Well, kalau lo masih suka mikir buktinya, itu artinya lo masih insecure sama diri sendiri. Masih butuh membuktikan sesuatu ke orang lain. Yang dibutuhkan bukan pembuktian ke orang lain, but ke diri sendiri. Ke diri lo yang sampah itu. Gua bisa berubah saat gua sudah mengakui bahwa gua emang cowok tolol, loyo, goblok yang benar-benar menyedihkan. Dan di situ gue mencoba mulai terima diri gue sebegitu adanya dan dengan janji bahwa perubahan adalah arah yang gue tuju ke depannya. Oke, tandanya 5 dulu aja deh. 10 kebanyakan, gak muat videonya. Sekarang kita ngomongin gimana langkah konkretnya untuk merubah ini dengan cara sesimpel mungkin. Kalau lo dengerin 5 poin di atas, benang merahnya adalah comfort zone. Semua terjadi karena kita terlalu nyaman sama zona nyaman kita. Kita nggak berani keluar dan ambil resiko karena takut kehilangan kenyamanan itu. Ini simple, but ini fondasi mental yang bener-bener basic tapi penting. Nggak usah jauh-jauh deh, rubah dari hal sekecil mungkin. Yang penting otak lo mulai sadar ke depannya bahwa zona tidak nyaman itu nggak apa-apa. Normal-normal aja. Kalau gue itu mulai dari membiasakan diri mandi setiap hari pakai air dingin. Langsung hajar pagi-pagi, karena gue kebiasaan mandi pakai air hangat. Jadi begitu gue paksain pakai air dingin, langsung gak nyaman tuh badan gue. Ada juga yang lain, yaitu gue membiasakan diri untuk begitu melek langsung berdiri, nggak buka HP dulu kayak biasanya. Semua terdengar simpel, tapi kebiasaan-kebiasaan itu yang udah mendarah daging di otak gue. Dan ngerubahnya cukup sulit, harus dipaksain. Ada juga dulu kebiasaan gue main Tinder. Kalau gue nggak main Tinder, gue ngerasa kesepian. Ini gue cut abis dengan cara ya stop main Tinder dan stop ngontakin cewek kecuali urusan pertemanan. Susah banget, tapi lama-lama ya jadi biasa aja. Dan gue ngerasa seneng, gue gak kecanduan butuh akan teman jalan lagi.
Gua bisa jalan sendirian ke mall dan gua fine-fine aja. Itu semua ngerombak zona nyaman gua. Dan itu semua cuma hal-hal kecil yang kalau emang lo niat pasti bisa. Gak usah mikir kejauhan mau rombak zona nyaman dengan cara ngerubah dunia. Kejauhan. Lu aja masih gak bener hidup lu. Yang kecil-kecil aja dulu. Dan I swear, I promise, I believe, ini efeknya domino banget ke hal-hal lain yang lebih besar dalam hidup. Everything big start small. Kalau lo mikir mau ngerjain yang gede-gede aja baru mau gerak, ya lo gak akan gerak-gerak. Kalau lu, apa zona nyaman yang mau lo rombak? Komen dari bawah biar jadi bahan diskusi kita semua, sekaligus ngasih inspirasi buat yang lain juga. Next video gue bakal bahas penyebab-penyebab ejakulasi dini yang mungkin lo sering lakuin. So, stay tuned and I see you in the next videos. Salam Gamal, salam Hafem.